sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur terpujilah, haleluya, 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 makasih Tuhan, terima kasih, haleluya, terima kasih, segala pujian bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu,
yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali karena kemurahan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, pertemuan ini akan kita isi dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita doa dulu ya, saudara. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang akan kami renungkan ini akan mengisi hidup kami, supaya hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kali ini saya ingin membacakan di dalam Mazmur pasal 46. Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Saudara perhatikan ya saudara. Diamlah dan ketahuilah. Karena ini penting, saya akan ulangi ya. Diam atau diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Nah, ayat ini dimulai dengan diamlah dan ketahuilah. Kata diam itu bukan kita tutup mulut, kita tidak bergerak apa-apa, kita diam seolah-olah kita punya tangan ini kita lipat, kita tidak berbuat apa-apa. Bukan, saudara-saudara. Bukan itu kata diam itu. Di dalam bahasa aslinya, rafat. Rafat itu artinya mendekat. Nah, saudara harus tahu, diam itu rafat. Rafat itu berarti mendekat. Di dalam mendekat itu ada gerakan, saudara. Jadi mendekat itu bukan diam, berpeluk tangan, sudah tidak berbuat apa, itu diam. Itu salah.
kata-kata diam di sini ialah artinya kita mendekat, kita bergerak mendekati Tuhan. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan perlu diteliti, ya, diteliti, dihayati, supaya kita mengerti kehendak Tuhan, ya saudara. Dikatakan diam, itu bukan kita ini bersikap berpeluk tangan, tidak bergerak apa-apa. Tetapi justru kata diam itu, bahasa aslinya itu rafat. Rafat itu mendekat. Dan ketahuilah itu sama dengan kenalilah. Jadi kenal siapa? Yaitu kenal Tuhan. Mendekati Tuhan supaya kita kenal siapa Tuhan kita itu, ya. Terus dikatakan bahwa akulah Allah. Jadi mendekatlah supaya kamu kenal aku ini Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di atas bumi ini. Artinya Tuhan itu yang lebih tinggi dari yang tinggi. Cuma seringkali kita ini tidak ngerti, ya. Kita ini tidak ngerti karena tidak melihat. Jadi wis kopo gak ketok, jadi sudah tidak diperhatikan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau Tuhan itu bisa kita lihat, bisa kita jamah, ya namanya bukan Tuhan, ya. Bisa kita lihat, bisa kita jamah, tapi tidak bisa ngomong apa-apa. Tetapi walaupun tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah, tetapi Tuhan, dekatilah dia. Dan ketahuilah bahwa dia itu Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan bumi ini. Ya. Dan dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah. Saudara, sekali lagi saya katakan, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya, sering saya katakan supaya saudara itu lebih tersentuh, ya. Bukan anak Tuhan itu tugasnya lungo gereja, setia, terus memberikan persembahan, sudah. Tidak. Tuhan tuh kepingin saudara itu mendekati, rafat, diam. Itu berarti mendekati. Dan mengenal siapa Allahmu itu. Memang sulit, saudara. Ya. Sebab Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dijamah. Tetapi kuasanya itu nyata. Oh, saudara-saudara, di dalam khotbah-khotbah itu sering dijelaskan kemahakuasaan Tuhan, ya. Tuhan maha kuasa
atas hidup kita. Ya, Tuhan Maha Kuasa atas dunia kita ini. Cobalah saudara-saudara, nek saudara membayangkannya, upomo dunia kita itu tidak dikitari bumi. Artinya dikitari matahari. Atau kita tidak mengitari matahari. Dunia ini gelap. Apa artinya? Dunia yang gelap dari sopopo. Tetapi matahari seperti pagi ini, memberi terang. Waduh, saudara, terangnya listrik itu terbatas. Tetapi terangnya matahari ini tidak terbatas. Itu menunjukkan itu di belakang matahari itu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Cobalah, andai kata bumi ini tidak ada matahari, gelap, saudara. Ada rembulan. Rembulan itu bersinar pada malam hari itu karena sinar dari matahari. Jadi saudara, seperti bumi kita ini disinari tepat pada waktunya oleh matahari. Begitulah Allah itu maha baik. Memberikan terang dalam hidup kita supaya kita mengerti siapa Allah kita itu, ya, siapa Tuhan itu. Dikatakan di sini, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Di antara bangsa-bangsa itu Tuhan itu sangat dijunjung tinggi. Mungkin saudara tidak ngerti. Maka itu kalau saudara mendekati Tuhan. Bagaimana cara mendekati? Dalam mendekati ya saudara. Saudara itu bisa mendekati Tuhan di dalam doa. Di dalam doa itu, saudara fokus seluruh batin kita itu kita fokus kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Saudara tidak usah memikirkan yang lain-lain. Hanya memikirkan fokus kepada Tuhan. Maka di dalam doa itu saudara akan menemukan Tuhan. Ya? Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kita tahu akan Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Jadi kita itu dibentengi oleh Tuhan. Saudara, hidup ini penuh dengan permasalahan. Takut, khawatir, gelisah. Sopo sing bentengi kita, nek kita terus hidup tapi khawatir ini, khawatir itu, gelisah, takut. Siapa yang membentengi saudara? Tetapi kalau saudara diam, mendekat, dan mengenal Tuhan, Tuhan mendekati saudara.
bahkan Tuhan membentengi saudara. Sehingga dalam hidup tuh tidak perlu takut, khawatir ya. Ya opo ekonominya nggak nyukupi untuk kebutuhan hidup, khawatir bahaya, khawatir kecelakaan, khawatir penyakit, khawatir mati. Semua serba khawatir. Tetapi kalau saudara diam, arti kata diam itu mendekati Allah. Bagaimana mendekati Allah? Yaitu doa. Doa dan saudara khusus fokus. Ojo mikir sing lain-lain, mikir Tuhan saja. Dan Tuhan itu benteng kita. Supaya jangan kita hanya sebagai anak Tuhan, tapi gak ngerti. Saudara, saya sering katakan tahun ini, ya, tahun 2023, ya, itu peramal. Kata peramal itu ya meramalkan, kepastiannya sih tidak jelas, ya. Itu mengatakan bahwa 2023 ini gelap. Kata gelap itu ya karena gelap ya manusia tuh meraba-raba. Manusia itu benturan satu sama lain, ya. Manusia tidak bisa apa-apa dalam gelap. Mau apa? Tidak bisa apa-apa. Ya. Tetapi kalau saudara diam, mendekati Allah. Oh, orang yang dekat pada Allah itu dikatakan ayat 12 dikatakan kota benteng kita ialah Allah. Kita itu dibentengi oleh Allah. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu saudara-saudara, mari dalam tahun ini, ya, kita tidak usah terpikirkan oleh ramalan-ramalan. Ada yang meramalkan penyakit lebih hebat lagi atau bahaya-bahaya lagi. Tidak usah mikirkan itu. Sebab Tuhan itu kota benteng kita. Sing penting ialah diam. Diam itu artinya mendekati Allah. Rafat, diam, itu berarti kita berdoa, ya, mendekati Allah. Doa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, fokus. Tidak memikir yang lain-lain. Doa itu hanya memikirkan Allah, mendekati Allah. Dan pada kesempatan itu, Allah itu kota benteng saudara. Saudara dibentengi. Saudara dibentengi Allah itu. Apakah saudara masih ada rasa takut? Nek masih ada rasa takut berarti saudara itu tidak kroso dibentengi Allah. Krosonya saudara itu dunia yang penuh dengan bahaya, kecelakaan, penuh dengan macam-macam kesusahan. Tetapi
Kalau saudara diam mendekat Allah, saudara kroso, ya dunia ini memang bahaya, penderitaan, sakit dan sebagainya. Tetapi kalau dibentengi oleh Allah, maka kita akan bahagia sampai selama-lamanya. Ya, saudara, kiranya renungan yang singkat ini, saudara sungguh-sungguh banyak doa, diam mendekati Allah. Ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, Roh Kudus, berkenan menyentuh hati kami, supaya hati kami mengerti kata diam, yaitu supaya kami diajar untuk mendekati Allah. Mendekati Allah jalannya ialah berdoa, dengan tulus berdoa. Dan di dalam doa itu kami akan menemukan Allah sebagai benteng hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan, kami banyak terima kasih. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat kasih-Mu, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.